Pulau Jawa, yang kini menjadi rumah bagi jutaan umat Muslim, telah mengalami transformasi agama yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Besar dan kuatnya kehadiran Islam di Pulau Jawa saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran yang sangat penting yang dimainkan oleh para tokoh legendaris yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo, yang terdiri dari 9 sunan atau Wali Songo, memegang peranan sentral dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka memanfaatkan berbagai cara untuk memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat, termasuk kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Pendekatan ini berhasil membuat Islam menjadi diminati dan berkembang pesat di Pulau Jawa. Jejak Wali Songo di Pulau Jawa dimulai pada abad ke-0 hingga ke-15, ketika Sunan Gresik mendirikan majelis dakwah pada tahun 1404. Penting untuk dicatat bahwa Wali Songo bukanlah nama pribadi, melainkan sebutan kolektif untuk sekelompok tokoh agama yang mengemban tugas penting. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap keramat, dan Wali Songo menjadi lambang dari 9 tokoh agama yang mendapatkan julukan ini. Peran Wali Songo dan ulama tidak terbatas pada berdakwah saja, tetapi juga mencakup pengajaran dan pendirian pesantren. Melalui pendidikan, penyebaran Islam menjadi lebih efisien dan berhasil. Siswa-siswa dari berbagai daerah datang ke Pulau Jawa untuk belajar di sekolah-sekolah atau pesantren yang didirikan oleh para wali ini. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Pesantren Sunan Derajat adalah salah satu contoh yang masih berdiri hingga hari ini, menghasilkan banyak pendakwah yang telah menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Jawa bahkan hingga ke Nusantara. Peran ulama dan Wali Songo sangat penting dalam mengislamkan masyarakat pedalaman yang masih memegang kepercayaan lama. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian tradisional, seperti wayang dan macapat, sebagai alat dakwah. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menjembatani kesenjangan budaya dan membuat ajaran Islam lebih dekat dengan masyarakat setempat. Ketika Kerajaan Demak hadir di Pulau Jawa, Islam semakin berkembang pesat, dan peran Wali Songo sebagai penasihat sangat berarti. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya hingga ke Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten di Barat Jawa didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo atau 9 wali adalah tokoh-tokoh penting yang membawa Islam ke Pulau Jawa. Dalam bahasa harfiah, wali berarti wakil, sementara sanga dalam bahasa Jawa berarti 9. Mereka menggunakan berbagai pendekatan untuk menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa, sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Jejak Wali Songo di Pulau Jawa adalah cerita luar biasa tentang bagaimana 9 tokoh agama yang luar biasa ini berhasil mengubah wajah agama dan budaya di Pulau Jawa. Dengan cara mereka yang unik dan penuh dedikasi, mereka tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membentuk identitas budaya yang kaya dan pluralistik yang masih kita nikmati hingga hari ini. Di dalam kisah Wali Songo yang terkenal, satu nama mencuat dengan keistimewaannya yang tak terlupakan, Maulana Malik Ibrahim. Dia adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, sering dikenal sebagai Sunan Gresik, Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, atau akrab dipanggil Kakek Bantal oleh penduduk setempat, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim memiliki sejumlah julukan yang mencerminkan kompleksitas perannya dalam sejarah Islam di Jawa. Dalam beberapa versi babat Tanah Jawi, dia dikenal sebagai Asmarakandi, sebuah pengejaan yang mengikuti pelafalan orang Jawa terhadap kata As-Samarkandi. Di antara masyarakat awam, dia sering disebut sebagai Kakek Bantal, sebuah panggilan yang memicu rasa hormat dan kekaguman. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai Wali Songo pertama yang memulai dakwah Islam di Jawa. Dia memperkenalkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dan berusaha menyentuh hati masyarakat Jawa yang terpinggirkan, terutama setelah keruntuhan Majapahit. Saat itu, masyarakat Jawa dilanda krisis ekonomi dan konflik internal, dan Malik Ibrahim berupaya keras untuk membantu mereka. Ia membangun pondokan untuk belajar agama di Leran, Gresik, yang menjadi pusat penting penyebaran Islam. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia, dan makamnya sekarang berada di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Namun, jauh sebelum kedatangannya, ada jejak Islam di daerah-daerah pantai utara Pulau Jawa, termasuk di Desa Leran,
Ini dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau sekitar tahun 1082 M. Meskipun Islam telah hadir sejak dulu, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama ini menjadi lebih besar dan lebih mendalam. Ketika Malik Ibrahim datang ke Gresik pada tahun 1404 M, Pulau Jawa dikuasai oleh Majapahit, sebuah kerajaan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu atau Buddha. Sebagian penduduk Gresik sudah memeluk Islam, tetapi masih ada banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama. Malik Ibrahim menerapkan pendekatan yang bijaksana, sesuai dengan ajaran Al-Quran, untuk berdakwah. Dia mengutamakan hikmah, kebijaksanaan, petunjuk yang baik, dan dialog yang baik. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat pada batu nisannya, terungkap bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah kakek bantal, penolong fakir miskin, yang dihormati oleh para pangeran dan sultan. Ia juga dikenal sebagai ahli tata negara yang ulung. Hal ini menunjukkan betapa besar perjuangannya dalam membantu masyarakat, tidak hanya di kalangan elit, tetapi juga di kalangan rakyat jelata, terutama kaum fakir miskin. Kalimat yang terukir di makamnya menggambarkan penghormatan yang tinggi terhadapnya. Maulana Malik Ibrahim diakui sebagai pemimpin agama dan negara yang cemerlang, serta sebagai simbol kebaikan dan keberkahan. Kelembutan, belas kasihan, dan keramahan adalah sifat-sifat yang membuatnya dihormati oleh semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Selama tinggal di Gresik, Malik Ibrahim juga dikenal sebagai ahli pertanian dan pengobatan. Dia membantu meningkatkan hasil pertanian masyarakat Gresik dan menyembuhkan orang sakit dengan daun-daunan tertentu. Pendekatannya yang sederhana dan mudah dimengerti membuat Islam menjadi lebih terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat awam. Untuk mempersiapkan kader umat yang dapat melanjutkan perjuangan penyebaran Islam ke seluruh Jawa dan Nusantara, Malik Ibrahim mendirikan pesantren sebagai tempat pendidikan dan pembinaan santri yang akan menjadi mubalik. Pesantren ini telah menjadi tradisi yang berlangsung hingga saat ini, di mana para ulama mengajar dan membimbing para calon mubalik dalam menjawab pertanyaan tentang agama. Malik Ibrahim selalu menjawab dengan sederhana, sesuai dengan pesan Nabi untuk menyebarkan agama dengan cara yang mudah, tanpa rumit, dan membuat orang bahagia, tanpa menakut-nakuti mereka. Sunan Ampel, atau yang sebenarnya bernama Raden Rahmat, adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, dan riwayatnya mencatat bahwa ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa bernama Dewi Condrowulan, keturunan dari Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel sering dihormati sebagai sesepuh di antara para wali lainnya yang juga berperan besar dalam mengislamkan Pulau Jawa. Pesantren Sunan Ampel terletak di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel memiliki dua istri, Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, Putri Adipati Tuban Arya Teja, dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Salah satu ajaran terkenal dari Raden Rahmat adalah falsafah Moh Limo, yang mengajarkan 5 larangan utama, yaitu moh maen, tidak berjudi, moh ngombe, tidak minum arak atau mabuk-mabukan, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan candu, ganja, dan sejenisnya, moh madon, tidak berzina atau berselingkuh dengan perempuan selain istri. Prabu Brawijaya, penguasa Majapahit saat itu, sangat menghargai pendidikan yang diberikan oleh Raden Rahmat. Raja ini melihat Islam sebagai ajaran yang mulia dan baik. Meskipun Raden Rahmat mengumumkan ajaran Islamnya, Prabu Brawijaya tidak marah. Namun, dia sendiri memilih untuk tetap menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diberi izin untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Surabaya dan bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan syarat bahwa rakyat tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Raden Rahmat dengan tegas menjelaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Setelah kematian Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo dan pemimpin agama Islam di seluruh tanah Jawa. Beberapa murid dan putra Raden Rahmat sendiri kemudian menjadi anggota Wali Songo, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota, Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Mereka melanjutkan karya dakwah dan penyebaran Islam yang telah dimulai oleh guru besar mereka. Selain sebagai tokoh agama, Sunan Ampel juga merupakan pencipta huruf pegon, suatu sistem tulisan Arab berbunyi dalam bahasa Jawa.
Dengan huruf pegon ini, ia dapat menyampaikan ajaran Islam kepada para muridnya secara lebih efektif. Sampai sekarang, huruf pegon tetap digunakan sebagai salah satu materi pelajaran agama Islam di pesantren-pesantren. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1478 M dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Jejaknya sebagai guru besar dan pemimpin agama Islam tetap hidup dalam ajaran-ajaran yang diteruskan oleh murid-muridnya, serta dalam warisan budaya berupa huruf pegon yang masih berfungsi hingga saat ini. Sunan Giri, yang nama aslinya Raden Paku, lahir pada tahun 1412 M dan memerintah kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun. Selama masa pemerintahannya, Giri Kedaton berkembang pesat, dan ia bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri begitu besar sehingga menjadi kebiasaan bahwa seorang calon raja harus mendapatkan pengesahan dari Sunan Giri sebelum dinobatkan. Kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun dan setelah Sunan Giri meninggal dunia, keturunannya melanjutkan pemerintahan. Namun, setelah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, kekuasaan Giri Kedaton berakhir. Meskipun demikian, karisma Sunan Giri sebagai ulama besar tetap abadi sepanjang masa. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Gua, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Maswitana Sideng Rana. Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri. Pangeran Singosari Sunan Bonang, putra Sunan Ampel dan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, adalah seorang ulama yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Ia dilahirkan dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang mengadopsi pendekatan berbeda dalam dakwahnya, yaitu melalui kesenian. Ia terkenal sebagai penggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati, yang masih sering dinyanyikan hingga saat ini. Sunan Bonang juga memberi kontribusi dalam pengembangan gamelan Jawa dengan memasukkan alat musik seperti rebab dan bonang, yang hingga kini masih dikaitkan dengan namanya. Karya sastra berjudul Het Boek van Bonang, atau Buku Bonang, disimpan di Universitas Leiden di Belanda. Meskipun tidak jelas apakah itu adalah karya Sunan Bonang, namun kemungkinan berisi ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Dalam dakwahnya, ia sering memanfaatkan kesenian rakyat, terutama gamelan jenis bonang. Bonang adalah alat musik yang memiliki ciri khas dengan benjolan di tengahnya. Ketika dipukul dengan lembut, menghasilkan suara merdu yang memikat penduduk setempat. Dengan kepiawaiannya dalam memainkan alat musik ini, Sunan Bonang mampu menarik banyak orang untuk mendengarkan pesan agama Islam. Setelah berhasil mendapatkan simpati mereka, ia kemudian mengajarkan ajaran Islam dengan sabar dan penuh kesabaran. Sunan Bonang juga menciptakan karya sastra berjudul Suluk, yang dianggap sebagai karya sastra besar yang penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Suluk sendiri berasal dari bahasa Arab, salaka al-tariqa, yang berarti menempuh jalan, tasawuf, atau tarikat. Ilmunya yang dikenal dengan ilmu suluk sering dihubungkan dengan ajaran spiritual dan tarikat. Selain itu, ia juga mengajarkan wirid, bentuk lain dari pengamalan spiritual dalam Islam. Sunan Derajat, nama lain dari Raden Kosim, adalah salah satu tokoh ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, serta merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Sunan Derajat juga merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Salah satu ciri khas Sunan Derajat adalah kegiatan sosialnya yang luar biasa. Ia dikenal sebagai wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan merawat orang sakit. Sunan Derajat sangat vokal dalam berdakwah kepada masyarakat umum. Ajarannya menekankan pentingnya kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai bentuk pengamalan agama Islam. Untuk menyebarkan ajarannya, ia menjalankan pesantren di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Derajat juga dikenal sebagai pencipta tembang Macapat Pangkur, suatu pencapaian seni yang masih dikenang hingga kini. Selain itu, ia meninggalkan gamelan Singomengkok yang menjadi salah satu peninggalannya yang dijaga di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pendekatan unik yang digunakan oleh Sunan Derajat dalam dakwahnya adalah memanfaatkan kesenian rakyat. Di museum yang terletak di sebelah timur makamnya,
terdapat koleksi bekas gamelan Jawa yang menunjukkan betapa tingginya penghargaan Sunan Derajat terhadap seni Jawa. Selain terkenal sebagai ahli ukir, ia juga merupakan orang pertama yang menciptakan gending pangkur. Gending ini masih sangat populer di kalangan masyarakat Jawa hingga saat ini. Nama Sunan Derajat diberikan kepadanya karena ia tinggal di sebuah bukit yang tinggi, mencerminkan tingkat ilmunya yang mendalam. Ia merupakan salah satu ulama muqarrabin yang dianggap dekat dengan Allah SWT. Selain kesenian dan dakwah, Sunan Derajat juga dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan sering membantu mereka yang membutuhkan, terutama rakyat jelata. Sunan Kudus, atau Jafar As-Sadiq, adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil, yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Ia adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad dan memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus menjabat sebagai Panglima Perang, penasehat Sultan Demak, mursyid tarikah, dan hakim peradilan negara. Dakwahnya melibatkan kaum penguasa dan priai Jawa. Beberapa muridnya termasuk Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan terkenal dari Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus, yang memiliki arsitektur campuran antara Hindu dan Islam. Masjid ini menunjukkan pengaruh dan perpaduan budaya yang unik di masa itu. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus belajar agama dari ayahnya dan beberapa ulama terkenal, termasuk Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing, seorang ulama asal China yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho, mengajarkan Islam serta seni ukir yang indah. Sunan Kudus juga dikenal sebagai ahli ukir, dan ia adalah orang pertama yang menciptakan gending pangkur, sebuah jenis musik Jawa yang masih populer hingga kini. Nama Sunan Kudus mencerminkan kepribadian yang mulia dan tingkat kebijaksanaan yang dimilikinya. Ia adalah salah satu tokoh ulama yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan meninggalkan warisan berharga yang mencerminkan keunikan budaya dan spiritualitas pada masanya. Sunan Kalijaga, yang memiliki nama asli Raden Said, merupakan sosok ulama yang memiliki latar belakang yang unik. Ia adalah putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta, yang meskipun keturunan bangsawan Hindu, telah memeluk agama Islam. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang, salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Salah satu hal yang membedakan Sunan Kalijaga adalah penggunaan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia menggunakan seni wayang kulit dan tembang suluk sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Islam. Beberapa tembang yang terkenal, seperti Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, dianggap sebagai karya Sunan Kalijaga. Dalam riwayat lain, Sunan Kalijaga disebutkan menikahi beberapa wanita, termasuk Dewi Saroh, Syarifah Zainab, dan Ratu Kano Kediri. Saat muda, Raden Said mengalami gejolak batin karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat jelata di Tuban. Para pejabat setempat sering memeras penduduk dengan pajak yang berlebihan, sehingga rakyat menderita. Ini memotivasi Raden Said untuk mengejar kehidupan yang lebih sederhana dan bebas dari adat istiadat bangsawan. Ia gemar bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Raden Said kemudian menjalani masa guru kepada Sunan Bonang, meninggalkan keluarganya untuk mengejar jalan dakwah. Meskipun tidak menerima tawaran menggantikan ayahnya sebagai Adipati Tuban, ia terus berdakwah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kearifan dan kebijaksanaannya dalam berdakwah membuatnya dianggap sebagai guru suci di seluruh tanah Jawa. Sunan Kalijaga akhirnya menetap di Kadilangu, Demak, hingga wafatnya. Sunan Muria, atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. Ia menikahi Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, sehingga menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Seperti ayahnya, Sunan Muria, juga dikenal sebagai Raden Umar Said, menerapkan pendekatan halus dalam berdakwah, menjaga agar air tidak keruh saat mengail ikan. Tempat tinggalnya di Gunung Muria, terutama di puncak bernama Colo, yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Uniknya, Sunan Muria adalah satu-satunya wali yang mempertahankan seni gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyebarkan Islam. Ia juga menciptakan tembang sinom dan kinanti, yang menjadi salah satu warisan seni Jawa yang berharga hingga saat ini. Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah,
adalah seorang ulama keturunan Syekh Husain Jamaluddin Akbar dan Sri Baduga Maharaja dari Keraton Pajajaran. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan agama Islam di Jawa Barat dan menjadi tokoh utama di balik berdirinya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Meskipun masih sangat muda saat ayahnya meninggal, Syarif Hidayatullah menolak tawaran untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir. Sebaliknya, ia dan ibunya, Syarifah Mudaim, memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiran mereka di Jawa Barat untuk berdakwah. Setelah singgah sebentar di Gujarat dan Pasai untuk meningkatkan pengalaman, mereka tiba di Caruban Larang, Jawa Barat, pada tahun 1475. Di Caruban Larang, mereka diterima dengan baik oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarif Hidayatullah sempat berguru kepada beberapa ulama besar di Timur Tengah selama tinggal di Mesir, sehingga ilmunya sudah sangat matang. Ketika kembali ke Jawa, ia dengan mudah melanjutkan dakwahnya. Syarif Hidayatullah dan ibunya, Syarifah Mudaim, meneruskan misi dakwah yang dimulai oleh guru mereka, Syekh Zatul Kafi. Pada tahun 1479, karena usianya yang sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan atas Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, yang berarti orang yang dijunjung tinggi. Ini menandai awal dari berdirinya Kesultanan Cirebon. Salah satu pencapaian penting Sunan Gunung Jati adalah pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon pada tahun 1480, atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, istri Sunan Gunung Jati. Pembangunan ini melibatkan banyak pihak, termasuk Wali Songo dan tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, diberi kehormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Sunan Gunung Jati juga pernah pergi ke daratan China sekitar tahun 1479 dan tinggal di daerah Nanking. Di sana, ia diberi gelar Maulana Insan Kamil. Ia akhirnya menikahi Putri Ong Tin. Karena itu, ornamen-ornamen China dapat ditemukan di Keraton Cirebon dan makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat yang membantu memperluas agama Islam dan mengembangkan wilayah Cirebon serta menjadi cikal bakal Kesultanan Banten.